Selamat siang dan terima kasih Tuhan untuk kelancaran video ini. Saya diberi sehat juga dan saya mohon maaf keterlambatan video berikutnya ini karena akhir-akhir ini kesehatan saya kurang baik. Nah, setelah proses kita mulai aja langsung ya. Setelah proses yang kemarin, jangan lupa jangan buru-buru untuk melakukan langsung baliknya gitu ya. Nah, sebaiknya kita langsungkan proses pengukuran dulu. Nah, oke, kita lihat ya, ini komponennya sudah terpasang rapi. Nah, ini terlihat kontras warna perubahan ketika pakai flux model kuning itu ya. Dan di sini juga kita lihat ada beberapa tulisan-tulisan yang berubah jadi kuning ya. Nah, seperti itu. Nah, kok bisa rapi begini ya? Ini karena memang menggunakan preheater ya, bukan menggunakan blower atau solder sejenisnya ya, yang kadang-kadang kita nggak bisa serapi ini. Oke, kita mulai aja. Untuk sumber daya menggunakan 5 volt dengan jalur Vbus ini ya. Nah, cuman Vbus ini saya tidak langsungkan. Vbus ini saya lewati satu bridge mirip seperti STB ya. Kita rubah dulu ya. Siapkan dia dalam diode mode. Oke. Nah, saya selalu memberikan pengamanan ya, dimana di sini kita bisa melakukan menaruh satu resistor, karena resistor itu fungsinya juga sebagai resistansi ya, untuk mengurangi supaya CPU nggak kaget gitu ya. Nah, kalau ketika ini di sini di R11 ini yang bagian bawahnya ini dari sumber daya Vbusnya langsung dari konektor USB-nya ya. Nah, sedangkan yang atasnya ini langsung ke CPU. Nah, makanya kita langsung ukur CPU-nya aja langsung ya. Nah, terutama memang CPU ini supaya nggak kaget gitu atau nggak gampang jebol ya, kita pasang resistor yang cukup besar aja ya, supaya buat pengamanan. Ini dibikin untuk custom ya, makanya di sini bisa saling belajar penggunaan komponen-komponen elektronik ya. Seperti biasa, untuk bagian prop merahnya kita masukin ke area groundnya ya. Groundnya bebas tuh, banyak lubang-lubang tuh, lubang-lubang buat konektor. Nah, kita ambil dulu. Nah, di sini kita dapatkan nilai 770-an ya. Nah, berarti kan dia masih bagus ya. Nah, ini bagian bawahnya terutama kan memang belum ada apa-apa ya. Nah, oke, kita balikin lagi. Di sini kita mulai cek dari konektor USB-nya dulu aja ya. Karena konektor paling mudah. Oke, kita prop merah masuk ke bagian groundnya seperti itu ya. Untuk konektornya kita masuk ke dep. Ini Vbusnya kan karena memang masih kosong ya, karena nggak ada resistansinya. Nilainya itu nanti kita bisa dapatkan bebas ya, sesuai dengan input powernya. Nah, di sini kita dapat 745. Nah, harap diperhatikan bahwa D minus ini biasanya nilainya itu lebih kecil, beda 1 biasanya ya, sama D plusnya ya. Nah, oke, kalau 743 ini biasanya lebih kecil nih, 742 nih ya. Nah, untuk ID-nya saya shotkan saja langsung karena memang dia tidak dipergunakan di area sini ya. Ini untuk USB-nya udah oke ya.
Nah, ini untuk hardware ID. Di sini ada RI1 dan RI2 ya. Ini hardware ID ini bebas sekali, kita mau bikin hardware ID sesuai keinginan kita. Ya, ini bisa dipergunakan juga untuk proteksi ya. Kalau mau bikin produk nggak mau kecolongan produknya, ya ditambah hardware ID biar nggak orang lain nggak bisa niru gitu kan ya. Nah, hardware ID ini nanti tabelnya akan saya sematkan ya. Nah, ini untuk area konektor HDMI-nya sekitar segitu. Nanti untuk konektornya tabelnya juga ada. Oke. Nah, seperti itu ya. Untuk HDMI-nya nanti kita belakangan aja, kita ceknya. Ini untuk I/O buat Bluetooth ya. Dan ini untuk display. Di sini juga ada buat display. Untuk jalur SPI-nya memang karena memang belum ada ya. Kalau ini untuk eksternal aja SPI-nya. Itu SPI dari eksternal. Kalau mau SPI dari internalnya, posisinya ada di mana? Posisinya ada di bawahnya ya, di sini. Ini posisi internalnya nih. Oke, ya. I/O-nya nanti di sini ada tabelnya. Ini untuk apa gitu ya. Nah, ini ada yang nggak connect nih. Berarti nanti kita bisa perbaiki di waktu proses baliknya ya. Ini oke. Nah, ini juga ada yang nggak connect ya, ada dua yang nggak connect ya. Nah, di sini ini untuk area ward sorry. Nah, ini untuk wardnya ya. Untuk wardnya di sini. Nah, ini wardnya juga ada yang nggak connect satu ya. Untuk clocknya oke, nggak ada masalah ya. Untuk clocknya juga. Untuk Ethernet, nah Ethernet yang I/O biasa di sini untuk teks RX-nya ya. Nah, ini tegangan CPU di sini untuk kita pakai dari eksternal. Ini untuk VDDE-nya ya. Nah, ini untuk tegangan 5 volt karena memang belum ada koneksi ya. Ini untuk groundnya. Nah, wardnya juga ini nanti disambungkan langsung ke sini. Jadi kedua ini memang nyambung dengan ini ya. Oke, Ethernet gigabitnya ya, kita cek juga. Oke, oke. Nah, ini nilainya hampir sama kurang lebih karena dia sifatnya paralel ya. Oke. Nanti saya kasih tabelnya ini. Oke. Nah, ini untuk bagian DDR-nya cukup kita cek aja dari sini. Oke, DDR-nya masih bagus ya. Nah, ini untuk IMMC-nya ini untuk tegangan yang 3 ini. Saya skip aja, langsung masuk ke D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, clock, dan komen ya. Dan satu lagi memang dipergunakan ini yang 4 sisanya ini untuk IC NOR ya. Kalau pakai buat IC SPI yang NOR ya. Ini di sini buat tegangan 3,3-nya. Tegangan 3,3-nya oke, masih terbuka ya. Masih terbuka bagus. Dia memang nggak ada masalah. Nah, untuk LED ini
ya untuk LED. Ini R63 ini untuk clock SDIO ya. SDIO di baliknya ini kan ada SDIO ya. Nah untuk LED, nah makanya ini dioda value ini dia sebenarnya nembak tegangan ya. Seperti ini ya, contoh ini saya yang probe hitamnya ada di tengah ya. Di sini kita bisa lihat lampu LED-nya nyala nggak? Oh nyala ya, lampu LED-nya nyala seperti itu berarti dia kan nembak tegangan yang aman ya. Dan ini untuk yang merahnya kita lewat resistor aja. Nah nyala ya, dia nyala seperti itu ya, artinya LED-nya juga pun bagus. Nah, oke, sampai sini kita bisa dapatkan kurang lebih I/O apa aja yang dibuka ya, dan teknik-teknik pengukurannya yang mana aja mesti kita ukur. Langsung kita proses ke proses baliknya ya. Kita mulai rakit bagian baliknya. Ntar baliknya cukup kita balikan seperti ini di preheater ya. Di preheaternya ini nanti kita cukup balikan aja seperti ini, karena nanti yang ngebakar itu bagian bagian bawahnya ya. Jadi dari CPU ya, dari CPU nyebar panasnya itu sepertinya langsung, tapi ini jauh lebih aman daripada menggunakan blower ya. Oke, sebentar ya, cukup itu dulu saja. Saksikan saya di video berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa dan jangan lupa subscribe-nya ya.